Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya, untuk kamu siu kambing. Di akhir tahun ini kita lihat sama-sama ya. Kira-kira nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu ya ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu siu kambing. Oke, kita lihat kartu apa yang kamu dapatkan. Di sini ada kartu bunga lili. Kartu bunga lili mewakili orang yang berumur ya. Mungkin ini nasihat untuk kamu yang masih punya orang tua ya. Atau di dalam keluarga ada kakek, nenek, akong, ama ya. Punya orang tua, cobalah untuk lebih memberi perhatian ya. Khawatirnya ada di antara mereka yang kesehatannya terganggu. Seperti itu ya. Tapi kalau seandainya kartu bunga lili ini mewakili nasihat untuk kamu ya, ini ada nasihat yang lain ya. Belajarlah untuk lebih bersikap bijaksana ya, lebih memahami masalah itu dengan pemikiran yang luas ya. Pengalaman hidup yang paling berharga itu ketika kita melewati masa-masa sulit dan kita bisa belajar dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Seperti itu. Jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan keinginan buruk kita. Apapun itu. Ya. Belajarlah untuk menerima perubahan dalam hidup ini ke arah yang positif. Jadi pengalaman hidup, pemahaman tentang hidup pada diri kita itu ya justru akan baik untuk diri kita juga. Ya. Kedewasaan, kematangan berpikir di sini. Oke? Kita lihat kartu berikutnya. Buket bunga, sesuatu yang kecil tapi membuat orang bahagia gitu ya. Semua orang punya impian, semua orang punya keinginan. Ya, berharap ada bonus dari alam semesta ya. Entah itu kejutan yang selama ini kamu inginkan gitu ya. Mukjizat itu bisa terjadi kapanpun. Jadi artinya apa? Sekecil apapun harapan itu kita gunakan kesempatan itu dengan baik. Ada kesempatan yang diberikan ke kita, ambil gitu ya. Jangan takut gitu ya. Untuk hal-hal yang datang walaupun wujudnya kecil, kita harus hargain. Entah itu rezeki kecil ya, entah itu ada kesempatan yang kamu pandang ini keuntungannya kecil ya, bonusnya kecil. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Ketika kita bersyukur dengan rezeki kecil yang kita dapatkan, justru kita akan dibukakan peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar, peluang yang lebih besar. Kalau urusan cinta, saya melihat ya, mungkin ada orang yang datang ke kehidupan kamu, orang yang membuat kamu nyaman walaupun usianya beda jauh mungkin gitu ya. Tapi di sini kamu merasa mendapatkan kenyamanan, bisa juga seperti itu. Ya.
Kita lihat di sini ada kartu ular. Bisa jadi ya kamu terlibat cinta terlarang misalnya ya. Ada orang yang mungkin sudah berkeluarga ya, datang ke kehidupan kamu karena di sini ada ular. Ya. Godaan kesetiaan kalau yang berumah tangga ataupun yang punya pasangan. Godaan untuk melakukan sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Dan ini membuat kamu bergairah. Bisa jadi ini diawali dengan seks ya, maaf. Ya. Awalnya mungkin karena kebutuhan satu sama lain gitu, dan akhirnya berlanjut merasa nyaman satu sama lain. Dan tapi ingat, sesuatu yang menyenangkan sesaat ini bisa jadi masalah ke depannya. Terlilit ular ya. Kalau orang main perasaan susah, nantinya kalau udah main perasaan kebablasan kata orang itu ya. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan atau bisnis justru kamu harus hati-hati gitu ya. Mungkin gak semua orang itu tulus ya. Mungkin ada orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi hati-hati. Ular ini licik, lihai. Ketika dia ibaratnya begini, menginginkan sesuatu bisa menghalalkan segala cara ya. Orang seperti ini berbahaya. Satu sisi dia pintar, tapi kalau kepintaran dia, kelihayan dia dilakukan untuk hal-hal yang gak baik, nah ini bisa jadi merugikan orang, masalah gitu ya. Gini, hati-hati, bisa jadi ancaman untuk kamu. Tapi kalau seandainya kartu ular ini mewakili diri kamu, berarti kamu jangan pernah punya niat jahat sama orang ya. Jangan gak tahu diri istilahnya. Kalau kamu udah pernah ditolong orang, malah kamu gak menghargai kebaikan orang, gak boleh seperti itu ya. Kartu ini bisa mewakili diri kita juga orang lain, intinya begitu. Kalau kamu merasa enggak, saya gak pernah jahat sama orang, saya baik-baik aja gitu, saya gak pernah mau mencuri sesuatu dari orang, berarti ini energi bukan untuk kamu. Tapi energi ini mungkin saja ya dari orang yang bakal kamu temuin gitu. Jadi di akhir tahun ini kamu waspada ya. Mungkin ada orang yang mau memfitnah kamu, mau mencari kesalahan kamu, atau mau melimpahkan kesalahan yang dia perbuat ke kamu gitu ya. Lempar, kata orang ya, lempar batu sembunyi tangan. Ada orang yang seperti itu loh ya. Jangan terlalu gampang percaya dengan mulut manis orang itu. Dan kalau hubungan jelas ini ada yang berselingkuh ya, ada yang punya perasaan lain ke orang lain, dan kamu nanti akan terjebak. Susah untuk melepaskan diri kalau kamu melakukannya. Ini kartu rubah lagi, udah ada ular, ada rubah lagi ya. Wow. Intinya di sini ya, apapun ya status kamu ya, jangan gampang percaya mulut manis. Ini ada rubah lagi ini. Ya. Kayaknya kalau urusan asmara ya, bisa jadi kamu jadi selingkuhan orang, bisa ibarat kata gini, bisa kamu jadi orang ketiga di dalam hubungan orang, apapun itu, entah menikah atau pacaran. Bisa jadi juga kamu memasuki hubungan orang lain gitu ya, bisa. Kalau berumah tangga ada orang yang masuk dalam rumah tanggamu, entah kamu yang mendatangkan atau pasangan kamu. Intinya begitu, ini ribet ya. Ada kartu rubah, ada kartu ular. Waduh. Ya. Nah, kalau ada orang yang niat jahat sama kamu, gak usah khawatir. Justru karena ada di sini ada kartu bintang ya, saya merasa kartu bintang ini mewakili alam semesta ya. Kamu akan terlindungi gitu. Ya, kamu akan diselamatkan apapun masalah kamu ya, urusan pekerjaan ataupun bisnis ya. Justru ya, gak usah takut. Ya, orang jahat itu kalau dia punya niat jahat akan kembali ke diri dia sendiri gitu ya. Dan ini saya merasakan ya, ketika kamu ketemu ular ya kamu harus jadi rubah gitu ya. Kalau orang licik ya kamu harus lihai gitu kata orang. Jadi seperti itu, main cantik sih ya. Nggak perlu khawatir ya kalau ada orang yang berniat jahat. Justru saya merasa ketika kamu benar, kamu gak usah takut. Banyak cara alam semesta untuk melindungi kamu. Seperti itu intuisi yang
saya ingin sampaikan ya. Jadi mohon maaf ya, karena cara saya baca kartu berbeda ya dengan orang lain, dengan pembaca kartu lainnya jelas. Ya, ini Jeng Ponda dan saya tidak akan meniru cara orang lain. Ini mohon maaf karena ada ini penggemar berat saya mungkin ya. Penggemar ibaratnya yang bersikap seperti haters gitu. Oke? Jadi ini orang pernah menghubungi saya. Saya tahu niat dia mungkin minta analisa gratis gitu, tapi cara dia mungkin kurang sopan ya, bukan nggak sopan, bukan kurang lagi nggak sopan kalau saya bilang. Tiba-tiba bilang, Jeng mahal sekali. Kok paket 1 tahun 18 juta dapat motor 1 loh katanya. Nah dari situ aja kita sudah bisa nilai seseorang. You butuh bantuan orang, attitude itu mesti bagus biar orang respect. Biar orang, oh iya ya ketarik mau bantu sampean gitu ya. Lawang saya ini ya, kalau orang itu susah beneran, justru saya nggak ambil uangnya loh ya. Tapi kalau orang hanya mengaku-ngaku, saya susah, bisa semuanya. Saya bisa merasakan orang yang mau manfaatin saya dengan orang yang bener-bener nggak punya duit. Gitu. Ada orang yang pelit, tapi dia butuh analisa, butuh diramal. Banyak itu. Ya, salah satunya orang ini ya, dia bilang dia meramal sama Pak Sabar Subur, kata dia bayar seikhlasnya. Ya monggo silakan pergi ke sana ya. Dan dia bilang dia tahu tentang kartu, dia sok mengajari saya tentang baca kartu. Saya nggak pernah kursus ya, jadi itu otodidak. Saya kartu ini ya hanya pelengkap, hanya pendamping saja. Ketika saya meramal orang, saya menggunakan intuisi saya. Jadi bukan saya ini belajar ya, baca buku atau apa, tidak ya. Saya lihat kartu, saya sudah bisa begitu. Dia pasti nonton terus video saya karena saya yakin orang yang punya energi negatif seperti ini sebenarnya orang yang nggak, ibaratnya nggak punya percaya diri gitu ya. Kalau dia bisa ya udah, dia ramal diri dia sendiri aja, nggak perlu mengeluarkan biaya, kan dia maunya gratisan. Seperti itu. Saya akan lebih menghargai orang yang bisa menghargai profesi orang lain ya. Seperti itu. Dan mohon maaf, diblokir sama keponakan saya dia. Monica. Jadi saya percaya, saya yakin ya, kalau orang yang membawa energi negatif, alam semesta punya cara banyak untuk dia tidak terkoneksi dengan saya. Seperti itu. Oke? Itu saja. Dan ini gak akan terjadi ke semua show kambing ya, karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi gak mungkin saya bisa menarik semua energi show kambing ya. Nasib orang berbeda-beda. Yang terjadi dalam hidup show kambing juga gak akan sama ya. Silakan kalau mau konsultasi. Biaya konsultasi sampai akhir Desember masih 2 juta rupiah. Dan untuk kalian yang mau ambil paket setahun, mau pakai biaya yang lama 18 juta rupiah, sampai akhir Desember bisa. Setelah awal tahun semua naik. Jadi 1 kali konsultasi 2,5, dan untuk paket 1 tahun 24 juta rupiah. Seperti itu ya. Dan saya sudah menerima untuk prediksi tahun baru. Silakan mau daftar sesuai nomor urut ya, tidak langsung dibukakan kartu karena saya mesti sembahyang ritual pergantian tahun. Untuk tahun ini saya punya niat pergi ke Kelenteng Namhai di Sukabumi, dan pendaftaran untuk kalian yang mau ikut ritual ini 2,5 juta rupiah. Sudah dapat tumpeng 1, dan tumpeng itu akan dilarung ke Laut Selatan. Ya, jadi sesuai dengan doa apa yang diminta nanti saya akan lakukan. Seperti itu ya. Dan banyak sekali klien saya yang pingin ikut dengan saya untuk ritual itu. Ya, sekali lagi belum bisa memenuhi ya, karena saya menghindari masalah ini karena masih COVID. Nggak mungkin saya bawa rombongan nanti dijadiin masalah gitu ya. Dan satu hal lagi, saya itu kan mau pergi ritual meditasi, bukan pergi wisata ya. Jadi saya lebih nyaman ketika suasananya sepi gitu. Kalau kita bawa rombongan berarti saya harus bertanggung jawab dengan rombongan saya. Ini akan terjadi suatu saat nanti. Pasti ada karma baik, kita bisa melakukan sama-sama
Kalau saat ini saya belum punya kemampuan untuk membawa rombongan gitu ya, otomatis kita harus punya tanggung jawab dengan rombongan yang kita bawa gitu, dan tentunya ada prosedur-prosedur yang ribet gitu ya karena COVID ini. Oke? Itu saja ya. Selamat tahun baru. Saya percaya semua hal baik akan datang ke kita semua. Energi kita harus positif terus. Buang semua energi negatif. Belajarlah untuk berprasangka baik sama siapapun. Dan selalu punya niat baik dengan siapapun. Karena niat baik itu akan kembali ke diri kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya niat jahat sama orang ya. Misalnya kita niat mempermalukan orang. Justru kamu yang akan dipermalukan oleh alam semesta. Karena energi itu akan kembali ke diri kamu. Oke? Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.